Udah berapa tahun sih kalian jalan bareng? Ya, kita mau 8 bulan. Baru banget. Kalau aku sih dari awal suka, tapi aku denial. Karena kan aku sempat jomblo selama setahun, almost 2 tahun. Dia tuh nembak aku 4 kali. Terus bareng ya, kan apalagi masih baru-baru 8 bulan jalan sebagai pasangan kekasih nih. Berantem nggak di lokasi syuting? Tapi kita juga pernah berantem karena dia. Kenapa tuh? Ceplosan. Jadi Ceplosan apa tuh? Pelakor. emang nih. Nah kalau menurut Saskia nih, seneng nggak sih kerjaan bareng, kalau kerja bareng sama pasangan gitu? Seru sih. Seru-seru. Dia juga aktor, Bun. Pacar Saskia juga aktor. I bet you stick your head in fire. I just behold you. Meanwhile, you're too stupid to realize you got a demon sticking us singing holiness and got me alive. Hai guys, ketemu lagi dengan Maya Alelu TV dan sekarang bintang tamu gue adalah bintang-bintang muda bertalenta yang lagi naik daun. Naik daun apa naik pesawat ya? Di kalangan Gen Z. Ini ngomongnya Gen Z ya? Gen Z kan ya? Gen Z. Naura Ayu, Fadi Alaidrus, Saskia Chadwick. Hey! Ini dia namanya Fadi Alaidrus, ini gerombolan Said ini. Udah tes DNA belum? Haplo grupnya. Udah cek kodam belum? Oke, ini kalau Naura sih aku udah kenal dari dia kecil ya, karena emang bapak ibunya aku juga kenal dari, terutama bapaknya udah kenal dari zaman aku SMP. Aku masih kecil. Kalau ibunya udah ya udahlah ya MB3 lah ya. Oke, Naura yang ini mengawali karir sebagai penyanyi cilik yang punya segudang prestasi. Ya. Oke, dan prestasinya banyak ya, banyak lagu-lagunya yang dinyanyiin sama anak-anak kecil kayak ngefans banget. Ini kenapa sih berantem belum? Enggak, dia munduran, nggak kelihatan Bunda. Oh. Iya, karena nanti kalau dia ngomong aku juga pasti mundur. Oh iya. Oke, gue maju deh. Dari aku kira apa? Nggak kelihatan. Oke. Ini emang sering ayal-ayalan gitu ya? Enggak sih, enggak sih emang. Fadi sama Saskia ini gimana awal karirnya? Kalau Naura kan sebagai penyanyi kecil nih. Kalau Fadi? Aku iklan dulu awalnya. Iklan, Terus pas lagi COVID itu aku main TikTok, rame di TikTok. Habis itu mulai switching image jadi aktor. Tahun berapa tuh? Kamu di umur berapa dari aktor? Di umur aku 15 tahun, 2020. Oh, jadi mulai Iklan. main iklan. Kalau mau jadi aktornya umur 2021, umur 16. umur 16. Berarti beda setahun ya? 15 tahun, 16 tahun. Setahun. Oke. Nah, kalau si Saskia mulai awal karirnya Kalau Saski awalnya pas Saski kan dari Bali, gede di Bali. Saski modeling dulu, terus abis itu dapat tawaran buat casting di Jakarta. Terus lanjut deh sampai sekarang itu kayaknya tahun 2018-2019. kamu di Bali sekarang berarti beda Jakarta dong. Pindah ke Jakarta. Lebih Iya. seneng mana Bali atau Jakarta? Sejujurnya lebih senang Jakarta. Mungkin karena lebih rame kali ya, ada kerjaan. Lalu di Balinya di mana nih? Dulu tuh Saski gedenya di arah-arah Tanah Lot. Jadi emang dulu tuh masih sepi. Dari dulu emang Saski lebih suka Jakarta. Tapi kalau rumah ya pasti Bali. Orang tua masih di sana ya? Keluarga banyak yang di sana, tapi mama sekarang sama aku di sini. Mama pindah gara-gara kamu berkarir di Jakarta. Waduh, bokap Kalau papa di Bali. di Bali. Oke, dari bertiga selain Naura ini ada yang orang tuanya dari dunia entertainment nggak? Kalau aku sebenarnya bukan entertain ya, tapi dulu papa tuh ngeband. Oh iya. Ngeband. Jadi dulu tuh nama bandnya Lovina. Dulu ada Kayak nama apa di Lovina tuh ya? Nama di Bali. Ada tempat di Bali. papa, terus ada kakak Slang juga dulu sebelum masuk ke Slang. Ada Om Masto, adanya Bim Bim juga, terus ada dulu Maki Ungu pernah juga join situ. Cuman era bubar karena kakek aku meninggal, jadi udah yang lain pada pindah-pindah, papa aku berkarir biasa aja jadi pegawai swasta. Oh, oke. Kalau Saskia? Kalau Saski, mama kerja, papa juga kerja biasa. Oke. Maksudnya Bukan di entertain, iya. Kalau Naura udah nggak usah tanya lagi lah. Kayak semua orang juga udah tahu ibunya penyanyi gitu ya. Kalau bokap kerja apa ya sekarang ya? Papa itu kontraktor sih, dia maunya dibilangnya kontraktor aja. Suka kontrak-kontrakin orang gitu. Tapi papa itu tipe businessman juga, jadi emang usahanya di mana-mana gitu. Oh gitu ya. Usahanya lumayan banyak alhamdulillah. Oke, good.
Oke, di Naura, Fadi, Saskia, kalian ini kan masih sangat muda. Masih punya banyak waktu buat eksplor diri. Nah, talenta baru apa yang menarik atau menantang buat kalian eksplor next-nya? Selain di dunia acting ini, sekarang lagi bareng-barengan dunia acting nih ya. Apa? Kalau aku main musik, aku bisa main musik, bisa gitar. Bisa yang bener? Bisa El mana El? Ambil gitar dong. Ada gitar gak? Gak. Bercanda. Cuman aku kan hobi doang, jadi nggak diseriusin banget gitu. Teori, cuman by feeling aja dan nggak terjun ke industrinya juga. Jadi cuman ya hobi aja gitu. Bisa ngarang lagu? Ngarang lagu mungkin kalau lirik aku nggak bisa, tapi kalau instrumen doang, instrumental aku suka buat begitu. Maksudnya kamu mainin lagu orang gitu? Oh enggak, jadi aku bikin drumnya, aku bikin bassline. Oh, aransemen. Ih, dari tadi kayak bahasa bikin aransemen gitu loh. Bikin aransemen bisa ya? Bisa. Ya itu nggak perlu dengan apa ya, skill kita harus bisa baca not balok kan sekarang semua sudah serba komputer semua. Jadi aku juga soalnya tipe yang nggak bisa baca not balok tapi bisa bikin aransemen. Jadi nggak perlu harus baca not balok juga. Betul nggak? Iya. Ya kan? Berarti kamu pernah ngarangin dia nggak? Belum. Pengen nggak kamu dikarangin lagu? Boleh aja. Boleh aja. Tapi kamu nggak ngarang lagu, kamu aransemen aja ya? Iya, aransemen doang. Oke. Jadi aku pernah lagu dia, aku bikin versi aku gitu instrumennya. Terus jedak-jeduk nggak? Enggak. Jedak-jeduk. Apa itu kayak ini gamelan-gamelan gitu. Oh ya, berarti tradisional Musik, ya? iya. Oke. Nah kalau Nora, Kalau aku sebenarnya kalau dalam dunia tarik suara kan juga itu hero job aku kan. besok mau tarik becak. Cuman karena aku dulu sebenarnya sebelum aku jadi penyanyi aku mulai dari musikal dulu. Terus aku sempat ikut dapat scholarship Broadway juga. Aku tuh ngerasa waktu aku kurang banyak dalam dunia musical and Broadway. Jadi aku ngerasa pengen seriusin lagi di Broadway and musical sih. Berat ya Broadway ya. Menurut kamu Broadway tuh marketnya gede nggak sih? Menurut aku Broadway atau Di Indonesia ya? di Indonesia menurut aku masih nggak sebesar kalau emang di New York atau di London. Karena kan maksudnya musical di Indonesia juga jarang kan, makanya aku dari dulu tuh akhirnya yaudah deh aku bikin lagu sendiri, mau kayak Disney mau kayak musical, karena aku nggak bisa, jarang ada audisi musikal. Jadi menurut aku mungkin marketnya masih kecil, tapi orang bisa menikmati, semua orang tuh kalau nonton Broadway pasti menikmati gitu. Cuman emang pasti marketnya masih super segmented. Itu PR kamu untuk membesarkan market Broadway di Indonesia ya. Amin. Tapi kalau di Broadway di US, kita LDR dong. LDR, nanti gue tanya yang itu tuh. Oke, Saskia mau jadi apa? Kalau Saski sih, Saski suka nyanyi juga, suka main musik juga. Mungkin pengen belajar main gitar lebih lagi. Tapi selain itu, kayaknya masih bakal stuck di dunia acting ini, tapi Di luar acting. Tadi kan ngomongin di luar di belakang acting. layar. Pengen Belakang jadi layar. Astrada. Oh ngapain di belakang layar ngelapin layarnya gitu? Ngelap-ngelapin layarnya sutradara. Jadi Astrada. Oke, kenapa kamu pengen jadi Astrada? Karena kayaknya seru aja sih. Sebenarnya aku pengen jadi produser, tapi pengennya belajar dari bawah. Jadi kayak dari script con dulu, terus baru Astrada, terus nanti co-director, nanti LP gitu. Soalnya menurutku dunia ini kayak acting dan segala macam tuh lumayan seru dan ternyata aku suka banget gitu. Terus aku pengen belajar di belakang layar. Oke, nggak mau sekolah kayak bikin produksi musik, film segala macam, nggak mau sekolah itu? Kalau sekolah sih menurutku mungkin kalau dapat kesempatannya mau, tapi untuk sekarang belum kepikiran sih buat sekolah film atau gimana gitu. Oke. Baiklah, ini tadi ngomong-ngomong Naura Bang Fadi nih dari tadi kayaknya seru banget. Kalian ini kan kedua kalinya nih main series bareng, ya kan? 3. Ketiga. Seneng nggak sih? Ini kan kalian selain relationship juga ada, kalian main series bareng. Seneng nggak? Seneng dong. Seneng. Udah berapa tahun sih kalian jalan bareng? Kita mau 8 bulan. Baru banget. Baru say. Tapi udah main series berapa kali? Ketiga kali. Berarti dalam waktu 8 bulan itu emang udah ada relationship. Sebenarnya tuh kita kenalnya tuh dari Minor Girl 2. Kita super best friend. Terus pas kita lagi nggak syuting bareng, baru ada kayak oh there's something about
both of us kan. Iya. Jadi yang udah di relationship itu pas Santri Pembuna sama Minded Girl 3. Jadi setelah promo Minded Girl 2 itu baru kita mulai chatan tuh di saat lagi nggak ketemu. Gitu. Jadi namanya berarti kalian cinlok ya? Enggak dong. Enggak ya? Kan setelah selesai ya. Pas lagi nggak ketemu. Tapi kan prosesnya dari cinlok itu, kayaknya lucu nih Prosesnya dari teman-teman syuting. ini Dari ya kan. syuting. Iya. Tapi teman-teman tapi mesra lama-lama jadi relationship gitu kan. Tapi kita nggak ada teman tapi mesra. Oh enggak ada ya? Terus kita ada. sahabatan banget, terus aku Iya. bilang kayak, lo itu bukan Ah itu modus. Kalau aku sih dari awal suka tapi aku denial. kalau aku emang nggak suka aja, kayak semua orang bilang, dia tuh masih cakep, terus aku kayak, Dia malah liat aku "Apaan sih?" dia liat aku kayak jamet katanya. Kayak siapa? Jamet. Jamet itu siapa Jamet? Jamet, Jawa Metal, Oh Jawa Metal. Lama kamu orang Jawa? Enggak. Kan kamu kan lain terus. Amet. Oh iya, Amet, Arab Metal. Wah, oke. Ini kan kalian kan syuting bareng nih. Bareng ya, kan apalagi masih baru-baru 8 bulan jalan sebagai pasangan kekasih nih. Berantem nggak di lokasi syuting? Ada. Kalau Sandra sih nggak ya. Pas Minded Girl ya. Pas Minded Girl sih. Itu awal-awal jalan. Berarti setelah main lalu Udah kan? lumayan. Justru tuh mungkin karena udah dalam hubungan, jadi kan semakin kelihatan true colors-nya kan. Jadi pas kerja tuh kayak kelihatan gitu loh Bun perbedaannya. Kalau teman doang kan kita ya udah kita kerja aja terus kita main bareng. Tapi kalau ini kan kayak ada menyangkut perasaan pribadi gitu kan. Mulai baper ya, Say. Iya, ada itu-itunya juga. Tapi emang kita yang kayak agak berantem itu banyak kan di Minded Girl 3 sama syuting itu. Tapi nggak parah kan? Enggak. Enggak. Misalnya kayak apa sih berantem-berantem lucu kalian tuh? Apa ya? Sebenarnya tuh sering dia yang kayak Ya kadang akunya annoying gitu. Aku lagi petakilan, tapi dia bilang Takilan lu ngapain salto gitu? ya ada semacam aja ya itu kan. gitu. Kita kalau di Ada aja sih Ada yang- aja. Seperti apa petakilannya dia, Fer? Contohnya kalau misalkan lagi serius di set, aku masih sempat bercanda. Jadi dia kesel Aku gitu tuh nggak kayak. bisa. Aku tuh kayak kadang-kadang kalau lagi di brief tuh pasti kita serius. Nah dia tuh nyontok. Sebenarnya nggak apa-apa bercanda. Orang nggak, they don't really mind. Tapi kayak buat aku you have to be serious doing that karena kan orang ngeliatin kan. Apalagi kan mungkin kalian you're in a relationship yang jadinya kayak kamu ngerasa kelakuan dia tuh tanggung jawab kamu Iya, gitu loh. pasti Jadi kan kayak kita harus dinilai. dibenerin gitu loh. Apalagi kalau di lokasi di small environment pasti kan kayak Naura Fadi tahu pacaran orang kan mikirnya nggak bisa yang kayak Fadi gini Naura gini nggak bisa. Pasti kan mereka nilainya berdua. Jadi aku kayak jangan kayak gitu. Naura kayaknya kamu tipe orang yang masih melihat omongan orang ya kayaknya ya. Sebenarnya lebih kayak ke menjaga sih, karena emang cukup lumayan sama syuting Minded Girl 3 itu emang agak apa ya, kayak takut deh. Kamu sangat hati-hati pokoknya komentar orang jangan sampai jelek aja gitu kan? Sebenarnya aku lebih kayak ke sensor bisa nggak sih? karena kan di series itu kan juga banyak orang-orang baru gitu-gitu kan. Terus kadang-kadang tuh mungkin orang nggak ngelihat kita sama kayak gimana teman-teman kita emang ngeliat kita gitu loh Bun. Jadi maksud aku apalagi kalau misalkan dia udah sikapnya udah kelewatan petakilan gitu itu kan kita kebanyakan scene ensemble kan barengan. Iya. Takutnya energi yang satu udah drain, udah off, udah apa. Karena dulu di season 2 yang sering marahin dia bukan aku. Yang sering marahin dia itu ada teman kita, Ashira Zamita itu sering berantem sama dia. Tapi di season 3 ini aku lebih yang Kamu yang marahin dia. Iya. Tapi kita juga pernah berantem karena dia. Kenapa tuh? Ceplosan. Jadi aku keceplosan. Keceplosan apa tuh? Keceplosan pokoknya yang nggak mengenakan Fadi lah gitu. Kayak lagi ngobrol-ngobrol sama yang lain, aku lupa kalau Fadinya ada di situ, terus Fadia denger, terus dia yang kayak Iya, apa nih? gimana ceritanya? Kok aku nggak tahu apa-apa gitu. Terus akhirnya kita bisik-bisikan, Fadinya nggak dikasih Yang tahu. cewek-cewek tuh kayak bisik-bisikan, terus aku bilang kayak jangan deh. Tapi bukan aku yang ngapa-ngapain, tapi kayak ada situasi yang pastinya nggak mengenakan Fadi gitu. Terus dia kayak kenapa nggak tahu. Iya. Akhirnya dia sama salah satu teman kita yang kayak cecok tuh ya, heboh quite Ceca. Oh iya, karena sebenarnya bukan Saski yang keceplosan, Temen ada aku yang teman suka. si Ceca. Soalnya Cecanya yang bercanda dia bercandain gua. Bercandain dia Iya. karena tahu dia orangnya cukup sensitif sama agak
serius sama si Caca ini sama teman kita ini tuh dibercandain terus. Terus dia kan jadi overthinking kan. Terus si Caca ini malah ngomong kayak bukan salah gue kalau lo overthinking gitu. Jadi kita Makin jadi ya. iya kita kayak stop. Oke, oke. Nah kalau menurut Saskia nih, seneng nggak sih kerjaan bareng, kalau kerja bareng sama pasangan gitu? Kalau ini kan kerja bareng sama pasangan ya kan, kamu mau nggak? Kayak mereka nih ya kan? Seru sih, seru-seru. Pacarnya juga aktor Bun. Pacar Saskia juga aktor. Pacar kamu juga aktor, pernah main bareng nggak kayak mereka? Oh pernah, Udah 2 kali. Udah 2 kali juga. Wah, itu emang sebelum main bareng nih, emang udah pacaran duluan atau gara-gara kamu nih di film atau di series apapun baru jadian? Sebenarnya ceritanya sama kayak Fadi sama Naura. Jadi kita pertama kali ketemu di series bareng, terus temenan awalnya. Terus abis itu setelah seriesnya selesai, jadian. Pas udah kayak 1-2 bulanan abis seriesnya selesai baru kayak jadian gitu. Terus akhirnya dikasih kesempatan buat main bareng lagi di film. Baru kemarin. Sekarang banyak sekali, hati-hati nih kalau kita acting bareng sama siapa bisa jatuh cinta nih. Bunda pernah cinlok? Aku nggak pernah, pernah cinlok sama sekali. Karena aku nggak pernah nggak pernah main film soalnya. Tapi kan cinlok nggak cuma buat ini kan, Dalam kayak ketemu. Perfilman. Iya. Kerjaan juga bisa ya. Enggak sih, aku nggak pernah cinlok sih. Tapi keren tau orang yang nggak cinlok. Itu tuh kayak You think so? ya of Really? course. Tapi kan kayak nih misalnya kamu ketemu setiap hari. Apalagi ya menurutku kalau film sama series sekarang masih ada kayak jeda waktunya gitu ya Tante. Tapi kalau sinetron Tiap hari kan? tiap hari lo bayangin setahun. Ya kalau itu sih Nggak bisa. Nggak bisa diapain. Iya kan? Tapi kalau emang udah Makanya. setia, nggak mungkin cinlok. Ya gue nggak ngomongin Kalau lo udah udah punya pasangan. kalau single. Kalau single. ya we don't know kalau single. Aku sih enggak sih. Tetap Tipe yang susah untuk jatuh cinta. itu best. Jadi aku tipe orang yang kalau kerja ya kerja udah gitu aja. Tapi kalau cinlok sama misalnya senang sama yang di tempat pekerjaan kayak jarang ya. Yang ada bosen ntar. Tuh kayak Bapak Edi tuh. Langsung gitu. Kalau malah yang kerjaan bareng aku malah terganggu soalnya. Jadi aku tuh tipe orang yang pengen punya ini kerjaan aku, ini kerjaan kamu. Udah jangan digabung. Kalau digabungin maka malah jadi rusak gitu loh. Aku ya. Sebenarnya iya, sebenarnya kita agak sama sih Bun. Karena kan aku sempat jomblo selama setahun, almost 2 tahun. Dan dia juga kan sebenarnya aku nggak mau banget. Jadi pas sebelum Di garis bawah nggak mau banget. Terlalu emang benci senggak mau Nal. banget itu nggak loh. mau banget itu Bun. Aku tuh dia tuh nembak aku 4 kali. Iya 4 kali. 4 kali aku tolak-tolakin terus. Akhirnya yang terakhir tuh kayak bukan ya udah deh juga sih, tapi kayak lebih kayak ke ya udah deh. Sama. Nggak, kamu nembak 4 kali. Itu berapa bulan? Yang pertama ditelepon, terus yang Nggak usah deh. Terus aku orangnya gengsian banget Bun. Jadi aku kayak Enggak nih, gue lagi mau belajar dari kalian mau ngomongin buat anak gue yang di situ tuh. aku emang agak susah suka sama orang juga. Berapa bulan kamu deketin? mulai itu dari Juli 2023. Terus? Juli, Agustus di ghosting, September masih di ghosting, sampai September akhir baru ketemu lagi dia ada acara di Pesta Pora. Itu ketemu lagi tuh. Terus abis itu nggak lama, seminggu kemudian ketemu lagi, terus minggu depannya lagi ketemu lagi hari Jumat. Oh nggak bulan-bulanan berarti ya? Iya cuma 2 bulan masih di ghosting ya. Cuman pokoknya dari Juli sampai jadian tuh 6 bulanan. Jadi November. 6 bulan baru mau ya? Tuh L. 6 bulan L. Apa? Enggak, canda. Nah ini kan kalian lagi ada project bareng nih ya. Series ini kan ya. Di Nerd Girl 3. Ceritain dong. Yang Manor Girl 3 ini. Kalau Manor Girl 3 ini sebenarnya garis besarnya tuh lanjutan dari season 1 season 2. Jadi di Manor Girl 3 ini Saskia ini jadi adik tingkat aku yang menjadi seperti selingkuhannya pacar aku, Rehan. Terus kalau Fadi ini adalah teman satu kampus yang masuk kampus tuh cuma karena dia pengen sama aku gitu. Si Asta ini, Ziva terus Rea. Oh jadi kalian di season ini nggak jadi pasangan ya?
Enggak, kita tuh Enggak. nggak pasangan. Dan tiba-tiba satu hari lagi ada Valentine's party, teman-teman aku tuh udah mengasingkan aku karena aku udah terlalu strict, terlalu obey sama rules gitu-gitu. One time, tiba-tiba di acara Yah itu aku ngegapin dia sama pacar aku tuh lagi ngobrol berdua. Terus aku kaget. Oh jadi kamu pelakornya? Iya, terus aku pakai cutter, aku ngesret kayak gitu. Terus tiba-tiba ada yang bilang pacar aku tuh jatuh dari Yah itu ke laut, terus hilang gitu, meninggal. Iya. Terus sekarang lagi nyari Sekarang kita lagi pembunuhnya. mencari Yes. salah satu pembunuh. Oke. Kamu pasti nih. Jangan diceritain. Kamu cemburu gak sih kalau dia acting pacaran sama orang lain? Biasa aja sih. Bisa aja ya? Atau calon kamu tongkrongin gini, awas lo gitu. Enggak, kadang aku pernah nongkrongin paling kayak pengen-pengen aja sih gimana sih ini gitu kan. Tentu biasa aja kayak ya udah aja gitu. Gitu ya. Kalau kamu sebaliknya, cemburu gak? Kalau dia harus berakting pacaran sama orang lain? Hmm, Jujur. jujur kan, Eh, aku itu karena mungkin kenal dia dari sebelum kita kenal dia udah main sebagai pemain tuh, aku udah paham aja gitu, udah ngerti. Jadi kayak kalaupun cemburu nggak jelas gitu loh, kayak ya udah aja gitu. Kayak gitu gitu sih. ya. Nah, apalagi kan itu jobnya dia kan. Jadi aku nggak terlalu yang kayak oh jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Jadi kalian benar-benar kayak udah komit di dunia entertainment, memang begitulah ya dunianya. Oke, baik. Saskia, ini pertama kalinya kamu satu series sama Naura dan Fadi. Gimana kesan pertama kerja bareng mereka berdua? Kayaknya awalnya waktu pas masih proses reading dan segala macam aku tuh minder Bun, karena bukan karena mereka mengasingkan atau gimana, tapi karena mereka ini udah dari Manet Girl 1, Manet Girl 2, jadi Naura, Fadi, dan Ashira, cast-cast yang lain itu udah temenan, udah kompak gitu loh Bun, satu sama lain. Jadi kamu anak baru tiba-tiba Aku anak baru, iya. Terus yang jadi kayak, aku harus ngapain ya gitu. Jadi awalnya lumayan kayak takut-takut kecil. Tapi takut segan atau takut kamu dibully atau takut kamu nggak bisa nyambung sama mereka? takut segen sih, lebih ke segan. kayak Saskia orang baru, apa segala macam gitu. Terus mereka yang udah tahu karakternya kayak gimana, udah tahu jalan ceritanya kayak gimana, udah tahu mereka harus memerankan karakter mereka kayak gimana. Terus Saskia itu yang baru tahu nih karakter Saskia kayak gimana, terus proses readingnya gimana, proses syutingnya gimana. Jadi lumayan kagok sih, karena ini pertama kalinya Saskia masuk ke series atau project yang udah berjalan duluan gitu. Jadi kayak lumayan kagok, tapi ujung-ujungnya seru banget sih. Naura is very helpful, dia sangat membantu aku selama syuting ini. Terus teman-teman yang lain juga, Fadi juga, lagi dia baik sih. Walaupun banyak tingkah sih, Bun, tapi baik. Keluarkan. Banyak apa lagi? Tapi butuh berapa lama untuk bisa ngeblend bareng? Waktu itu kita reading berapa lama sih? Kita sebenarnya udah temenan juga. Kita sebenarnya sebelum syuting udah temenan, tapi Cuman karena tadi kamu nggak ngerti jalan ceritanya aja. Nah tadi minder sama siapa? Agak-agak segan sama siapa tadi? sama cast semuanya kayak aduh anak baru nih gitu. Karena Tapi kamu kan udah kenal lama kan? kita kenal, tapi bukan yang Bener-bener main kayak main sekarang. banget gitu, enggak. Jadi kayak kenal yang kayak oh iya hai Naura gitu. Iya, jadi kita baru deket yang benar-benar bisa lepas banget. Kayaknya akunya ya yang benar-benar bisa lepas banget itu waktu udah mulai syuting sih. mulai syuting. Hari kedua syuting baru Iya. deket. Iya kan? Oke. Kalau lagi syuting ini ya, apa sih pengalaman yang paling berkesan selama syuting Minor Girl 3 ini? Atau momen lucu, kayak momen tadi kan udah berantem tuh ya kan? Momen yang paling lucu yang kalian nggak bisa lupa nih? Apa ya? Apa ya? Syuting dia itu nggak sih? Ya, Yang kita pagi-pagi tiba-tiba kita dibubarin. Sumpah. Itu lucu tapi enggak Itu lucu tapi kayak kaget sih. kaget Itu ya. yang paling gue inget sih. Itu yang paling gue ingat. Karena Saskia itu jadi ceritanya scene itu lumayan panjang kan. Terus kita tuh cuman punya yachtnya itu berapa lama sih? Cuman hari itu doang ya? Cuman di satu hari itu. Cuman kita sebelum sahur harus udah selesai syuting karena itu kan lagi bulan puasa kan, Bun. Iya. Terus kita emang scene-nya tuh banyak banget tapi cuma satu hari itu aja. Tiba-tiba di adegan yang udah tayang juga, yang setelah aku mukul kepala dia pakai botol,
aku pingsan, dia pingsan kan. Kita berdua ketiduran. Tiduran. 3 scene 4 scene ya. 3 scene 4 scene itu camnya terus rolling, terus kita, Kita tidur. Jadi kita tuh kayak jadi udah ngejudge gitu sih Bun, emang kayak kita nggak tahu nih ini cuma mau 1 scene doang atau 2 scene disambung atau gimana, dan mereka semua nanti tuh ceritanya tuh pas kita pingsan mereka baru nyamperin, cuman yang kita di call sheetnya itu tuh dipisah dan kita di briefingnya tuh nanti, syutingnya tuh nanti. Jadi tiba-tiba pas kita lagi ketiduran aku diteriakin, Rea bangun, cari Rehan, terus dia tuh masih tidur di situ. Jadi itu kayak it has been going on like that scene for like few hours, so we slept there. Jadi kalian berdua sama-sama ketiduran? Ketiduran. Sambet apaan tuh di laut ya? Kita sama-sama ketiduran. Mungkin karena buru-buru Kompak sama-sama tidur nih? Ketiduran. Itu udah jam 3 pagi, Bun. Ya ketiduran juga kali lagi syuting. Lagi pisah aja tidur gitu. kan yang pingsan aku duluan, aku tidur lah karena itu emang udah lumayan malam sih Bun. Terus kan mungkin prosesnya buru-buru karena kita Ngejar waktu. cuman hari itu doang punya yachtnya, terus ngejar waktu juga, harus ngabisin scene, jadi mungkin emang banyak miskom. Terus aku ketiduran, abis itu Naura juga ceritanya pingsan, dia ketiduran juga, kita berdua ketiduran, terus tiba-tiba jadi ini kamera di rolling terus. Anak-anak yang lain yang belum ada di scene yang kita berdua pingsan itu Lagi pada tidur juga, jadi mereka langsung di calling kayak ayo masuk ke scene Jadi gitu. mereka tuh pada nggak siap juga. Ada apa nih? Ada apa, mereka nggak tahu. Iya, Nggak tahu apa-apa. mereka masuk terus Rea yang kayak Rea bangun gitu, terus kayak hah ini ngapain? Emang mulai dari jam berapa syutingnya kok sampai pada ketiduran? Dari pagi. Dari pagi Lumayan sih. dari pagi Lumayan sih, dari iya. pagi Terus banget. panas juga, terus puasa kan, jadi lemas. Terus aku baru bangun pas udah break. Pas sudah kita udah dibubarin, jadi udah kita break. udah pada ganti baju, dia baru dibangunin. Jadi dia ketinggalan di yacht sendiri. Terus dia cranky gitu. Dia nggak ada yang bangunin aku. Enak tidurnya nih. Oke, kalau yang paling berkesan adegannya apa? Kayak aku dance sih, adegan dance. aku dance iya. Kalau aku mungkin, aku lupa lagi. Ada apa ya? Yang kamu nari-nari juga, itu menurutku berkesan sih. Lumayan. Really? Ya, Aku nggak suka sih. why? Nggak berkesan berarti ya? Ada satu adegan gitu Bu, nari-nari di klub gitu di atas meja bar, aku nggak suka. Aku bener-bener pressure banget ngelakuin itu. Aku nggak suka, karena biasanya aku nari di atas speaker, bukan di meja. Pressure banget Bu ngelakuin sini itu buat aku. Kan kayak anggap aja di panggung lagi. Tapi it's like in a bar and then you have to dance like you're drunk. Terus aku yang kayak I'm not used to doing that kan. Jadi aku bener-bener quite struggling doing that. Tapi yang menurut aku yang paling berkesan mungkin yang pas abis aku udah looknya udah balik lagi kayak ke Rea yang dulu, terus jalan sama ada gengnya Dante sama Ezra Mika itu bertiga slow mo gitu Bun. Kayak cerita segeng. Oh itu keren sih. Jadi yang paling berkesan adalah slow-mo itu. Si slow-mo adegan itu. slow-mo itu yang ada di Manor 3 inilah ya. Iya. Aku nggak tahu sih apa ya yang berkesan ya. Yang berkesan adalah bersama pasanganku, udah gitu aja dah. Gak ada sama sekali ya? Iya ya, yang sama pasangan aku. Oke, apa yang spesial dari series ini? Mungkin kalau dari season 1 sampai 3 menurut aku Minor Girl itu emang sering banget dapet kritikan yang kayak Minor Girl itu bukan series yang mendidik, series yang paling toxic apa segala macam, karena Minor Girl ini kan cerita yang sangat fiktif tapi digarapnya secara super kayak realita banget gitu kan Bun. Maksudnya kejadian-kejadian kayak Ziva, toxic friendship gitu-gitu kan pasti terjadi kan di kehidupan nyata. Jadi sebenarnya emang ini bukan series yang positif, bukan yang mendidik juga, cuman banyak banget pesan-pesan yang bisa dipetik dari Minor Girl ini. Misalnya, hal positif apa yang walaupun diklaimnya orang-orang seperti itu, tapi apa sih sebenarnya yang pesan positif dari series ini? Sebenarnya kalau kita take back ke season 1, kan pertama it's about suicide. Emang itu bukan sesuatu yang, it's a very trigger warning series, tapi menurut aku sekarang banyak banget kejadian-kejadian atau isu-isu suicide yang dilakukan sama anak-anak yang even masih di bawah umur. Terus sekarang aku juga ngeliat ada berita anak SD dibully sampai dibakar sampai meninggal. Itu kan something that is very, you have to speak up about it kan. Tapi itu Minor Girl bisa jadi salah satu trigger buat orang-orang lebih aware. Terus
stop melakukan hal-hal itu. Cuman digarapnya secara kayak ini reality gitu. Oke. Jadi udah ada satu orang yang mewakilin ya. Karena udah dirangkum semua kali ya. Oke, baiklah. Satu kata buat My Nerd Girl 3 masing-masing. Misteri. Mengecam. Mengecam. Pelakor. Emang nih. Iya, pelakor. I hate pelakor. Kenapa? Iya, nggak suka aja Bun. Nah, pelakor tuh aku nggak suka. It's not a girls. Betul. I don't like. Dia langsung betul. Betul. Benar nih ya. Setuju. Benar. Gue no comment. Ajakan buat nonton My Nerd 3. Jangan lupa saksikan video original series My Nerd Girl 3 Hanya di video. Oke, baiklah. Thank you Saskia, thank you Fadli juga Nora udah mampir ke Rumah Pejaten. Dan mudah-mudahan series ini banyak ditonton dan bisa memberikan hiburan buat industri apa ini ya? Film ya? Bukan film ya, apa namanya? Series. Sineas kali apa sih? Iya, sinema. Sinema ya? Pokoknya gitu dah. Di Indonesia. Dan mudah-mudahan laku loh ya. Jangan lupa nonton di video ya guys ya. Baiklah, and see you in the next content. Bye-bye. Bye.